Oke, alright. So, next slide. Untuk pengetahuan kita, bagi yang bukan Cina, mereka tidak tahu sejarah ini. Ada dulu dikatakan sejarah legend ini Nian. Ya, mengapa kita merayakan Tahun Baru Cina ini? Karena Tahun Baru Cina ini adalah tradisi. Bukan berarti kita merayakan Tahun Baru Cina ini, kita menyembah sang yang Buddha itu. Tidak, ini adalah tradisi Cina. Oke, ada legenda yaitu tentang Nian ini. Nian ini setiap kali tahun baru, dia binatang yang raksasa yang besar dan ganas, dia selalu serang kampung-kampung Cina dahulu. Saya tidak tahu kenapa kampung Cina, bukan kampung Sekapan. Ya. Dan selalu serang kampung Cina di Hong Kong sana. Ya, puji Tuhan bukan di Sarawak. Ya, dan diserang, semua orang kampung Cina tadi takut. Lalu mereka tinggal diam di dalam rumah saja. Setiap kali Tahun Baru Cina. Ya, mereka tinggal diam. Hingga suatu ketika mereka dapati, ternyata Nian ini, dia takut 3 hal. Yaitu warna merah. Ya, itulah Cina, kami Cina asik. Mewakili Cina. Cina pakai baju merah. Ada di depan pintu mereka itu, mereka ada letak stiker kah? Yang warna merah itu. Ya, and then takutlah Nian itu. Bukan hanya itu saja, mereka buka api dan bunga api. Ya, Nian ini takut api yang berwarna merah lah. Bukan itu saja, dan ada lagi bunyi-bunyian. Seperti mercun, oleh karena itu kalau Tahun Baru Cina mesti ada mercun. Kalau tidak ada mercun itu bukan Tahun Baru Cina namanya. Ya. Dan sama seperti kita juga, tradisi kita kan ada... Iban kan merayakan Gawai. Nah, itu tradisi kita. Ya. And kalau apa lagi bangsa yang merayakan perayaan Kristen, Christmas, Hari Raya, apa lagi? Deepavali dan banyak lagi. Ya, sama. Tapi ini untuk Cina, Tahun Baru Cina. Ya. Nah, mereka akan pakai baju merah, buka api dan meletupkan mercun itu. Tapi saya rasa Nian ini bukan takut bunyi atau mercun ini. Saya rasa dia stres dengan bunyi tung tung cang itu kan. And then dia lari pergi balik ke bukit lagi. Mungkin. Ya. Nah kalau pukul gendang ini harus pukul dengan kuat. Orang yang kuat sejak pukul ini. Macam mana bunyinya tadi? Tung tung ce kah? Tung tak untung nah ya. Tong tong ce. Ya, yang menari singa pun harus dengan keras. Tong tong ce. Ya, macam gitu. Kalau suruh saya tidak dapat, karena saya lembut orangnya. Tong ce. Begitu. Ya, Nian tidak akan lari kalau Nian tengok saya. Tong ce. Ini mau dimakan ini kata dia. Nah, harus keras. Ya, supaya dia lari dan takut. Nah, ini sejarah Tahun Baru Cina. Berarti bila mereka buat begitu, merayakan Tahun Baru itu adalah hidup yang baru bagi orang Cina. Ya, ini bagus sekali. Sesuai tema kita Intensify tahun ini. Ada semangat yang baru di Tahun Baru Cina. Ya, semangat yang baru. Oke, kita melihat firman Tuhan. Oke, boleh tayangkan. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 45 ayat 5. 1, 2, 3. Oke, next slide. Memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku ke sini kata dia. Hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Allah. Sama-sama katakan pemeliharaan Allah. Dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Zafnat Pa'aniah. Coba sebut Zafnat Pa'aniah. Tahu tokoh ini? Tidak tahu kan? Sebenarnya ini adalah nama Mesir dia. Kalau di dalam nama Israel dia Yusuf. Tahu Yusuf kan? Ya, semua tahu cerita tentang Yusuf. Dia dapat mimpi. Kemudian dijual abang dia pergi ke Mesir. Dan menjadi bapak kepada Fir'aun.
bukan Fir'aun, tapi bapak kepada Fir'aun. Oke, kita akan belajar firman Tuhan ini sama-sama. Nah, pertama kita akan sama-sama baca sekali lagi. Kenapa kita harus belajar pemeliharaan Allah ini? Yaitu sesuai dengan konteks tahun baru Cina kita. Kita sekali lagi baca. Yang pertama ini mengenai mimpi. 1, 2, 3. Maka iri hatilah saudara-saudaranya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Alright. So sama-sama katakan mimpi. Iya. Tahun baru pastikan kita ada mimpi yang baru. Sama ada kamu mau ada kereta, mau beli rumah baru, mau ada anak yang baru, anak patong, ataupun apa saja mimpi kamu. Ya, karena kalau kamu tidak ada mimpi, macam mana kita mau lihat pemeliharaan Allah itu menyertai kita? Ya kan? Harus ada mimpi. Ya. Sama ada mau kawin tahun ini ataupun tunang, harus ada mimpi. Ya, ataupun target kita. Nah, tapi satu hal yang saya mau tekankan di sini, Yusuf ini bermimpi. Dia ceritakan kepada keluarga dia, respon mereka negatif. Mimpi seperti macam apa itu kata mereka. Takkan kami sujud menyembah kamu kata dia. Lalu iri hatilah saudara-saudaranya. Kalau kamu ada mimpi, pasti ada yang iri dengan kita. Ya, ini bukan musuh ataupun orang lain. Ini saudara-saudara Yusuf sendiri. Ya, yang iri hati dengan dia. Itu jangan heran. Ya, jangan heran. Dulu waktu saya pacaran, saya tengah bercinta dengan istri saya. Ya, banyak yang kata, kamu dua ini tidak ngam lah. Istri kamu ini nampak cantik, tapi kamu ini nampak bodoh pula kata guys. Ya kata saya. Tapi itu mimpi saya. Saya mau kawin dengan dia Tuhan kata saya. Saya doakan, saya tidak peduli apa kata orang. Nah, ternyata hari ini sudah berkawin dan punya satu anak. Ya, dan anak itu pun gemuk lagi dari saya. Haleluya. Nah, pastikan kita ada mimpi. Ya, tahun yang baru, semangat yang baru. Serahkan mimpi kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Kita next slide. Kenapa begitu? Nah, di dalam tahun baru Cina, kamu akan lihat mereka akan ucapkan Gong Xi Fa Cai. Ya, Gong Xi Fa Cai. Ya. Jadi kalau kita Cina ini tidak salah tradisi ini. Yang berarti Tuhan memberkati kamu. Begitu. Ya. Semoga berkat kamu menjadi kaya tahun ini. Salah gitu. Itu kita bless mereka. Ya kan? God bless you. Begitulah. Tapi dalam bahasa tradisi Cina. Gong Xi Fa Cai. Ya. Kita doakan berkat untuk mereka. Untuk mimpi mereka tadi. Mereka mau menjadi kaya. Tuhan memberkati kamu. Jangan seperti saudara-saudara dia ini. Yusuf ini tadi. Mereka pandang negatif sekali terhadap mimpi ini. Ya, tetapi kita akan saling mendoakan, ucapkan berkat itu. Amin. Pastikan kita serahkan mimpi kita ke dalam tangan Tuhan. Alright, yang seterusnya. Yang kedua, kita sama-sama baca sekali lagi. 1, 2, 3 baca. Dan bahwa Tuhan membuat hasil sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf dapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Wow.
Kalau Allah yang memelihara kita, Allah pasti menyertai kita. Amin. Penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti saya kata tadi, kalau kita tidak ada mimpi, bagaimana Tuhan menuntun kita sampai ke destiny yang kita mau? Ya, pastikan kita ada mimpi. Tuhan, saya mau cari pacar tahun ini. Saya mau girlfriend yang 안녕하세요, contoh lah. Dan yang handsome seperti Korea, kulit putih dan sebagainya. Pastikan kita serahkan mimpi kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Amin. Nah, kalau kita lihat, oh ya, saya tersentuh lihat adik kita Doris Puyang. Ya, tahun lepas kalau kita lihat keadaan dia, wah kata saya, patah tulang, ya kan? Lain kali kamu buat kesaksian, dia patah tulang karena eksiden. Saya sendiri yang pergi ke rumah mereka, melihat kondisi dia, duduk di kursi roda, memang sungguh-sungguh tidak dapat jalan, saudaraku. Tapi pada hari ini tadi, tahun baru Cina ini, saya tengok, apakah saya sedang bermimpi, kata saya. Dia menjadi penari rebana pada pagi ini. Wow. Tidak sampai 1 tahun kan? Ya, tidak sampai 1 tahun. Pemulihan terjadi. Dia ada mimpi di dalam kehidupan dia. Saya pasti akan menari lagi, kata dia. Dan sekarang kita lihat penyertaan Tuhan. Nah, saya rindu kita semua mengalami ini. Apa mimpi kalian? Tekadkan hati kamu orang. Intensify pada tahun ini. Amin. Ya, next slide. Nah, kalau di dalam tahun baru Cina, biasanya Cina akan bagi angpau warna merah. Seperti ini. Angpau warna merah. Dan di dalam angpau ini, dahulu, waktu zaman dulu, mereka akan bagi duit siling. Dan dibungkus ataupun diikat dengan kain warna merah seperti dalam gambar ini. Tujuan dia supaya roh jahat tidak mengganggu anak mereka. Angpau ini dibagi kepada anak, bukan kepada orang dewasa. Ya, tapi kita sekarang ini, kita yang bekerja dengan toke Cina, mau angpau kita kan. Sebenarnya itu dibagi kepada anak Cina. Ya, supaya hantu setan tidak akan mengganggu mereka. Nah, tetapi yang ini bertolak belakang dengan iman Kristen kita. So, saya harap gereja kita, walaupun kita merayakan tahun baru Cina, jangan percaya yang ini, ya. Buang yang ini tidak bagus untuk kita. Karena kita sudah percaya Yesus Kristus sudah cukup menyertai kita. Amin. Yesus Kristus cukup menyertai anak kita, cukup memberkati anak kita. Roh jahat itu takut kepada Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang telah mengalir di atas kayu salib itu. Bukan kepada koin duit seperti ini. Tapi kalau kalian mau bagi duit itu letak duit kertas di dalam dia. Bagi kepada saya karena saya anak Cina. Ya, alright, saya bergurau. Oke, boleh bless yang lain. Karena berkat memberi itu lebih baik daripada menerima. Alright, so ini, wah bagus kan tradisi Cina ini? Wah, so bless. Oke, next slide. And then seterusnya, pemeliharaan Allah. Saya buat di sana plan B. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Seluruh tanah Mesir. Wow. Yang coba tengok yang warna kuning yang saya tanda ini. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi siapa? Fir'aun. Wow. Ini bukan Fir'aun, tapi bapak kepada Fir'aun. Lebih besar lagi daripada Fir'aun. Tahukah? Fir'aun berarti Fir'aun ini tunduk kepada dia. Iya. Wah, luar biasa.
Di dalam mimpi-mimpi kita yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, walaupun Tuhan menyertai kita, tetapi selalu ada plan B di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan plan B. Iya. Kamu lihat Yusuf sudah dapat mimpi daripada Tuhan. Wow. Bestnya dapat mimpi. Kemudian dia harus menjalani proses. Dia ditikam dalam sumur. Kemudian dijual abang dia. Pergi ke Mesir. Dan sampai di Mesir. Dia dibagi kuasa. Pas itu tiba-tiba istri Potifar itu menggoda dia. Dan dipenjara lagi dia. Difitnah lagi dia. Wah. Lama tau dia di penjara di sana. Sampai dia besar. Hingga suatu ketika raja dapat mimpi. Hanya dia saja yang dapat menafsir mimpi itu. Mimpi dia adalah 7 tahun. Mereka akan menuai berkat. Dan 7 tahun lagi. Ada kelaparan yang sangat panjang sekali. Tidak ada musim menuai 7 tahun. Jadi Firaun percayakan dia. Karena kamu yang disertai oleh Allah, saya serahkan tugas ini kepada kamu. Wah, sakit kan? Abang kita sendiri yang menjual kita. Wah, kalau saya depresi, kepahitan saya. Tapi Yusuf, wah, relax saja dia. Dia flow saja dengan plan Tuhan. Sampai di Mesir. Wow. Ada tak orang yang seperti Yusuf ini? Mungkin sekarang kita tengah mengalami berhenti kerja di tempat kita. Itu proses yang Tuhan mau kita jalani. Karena Tuhan mau bagi kerja yang baru dengan kita. Ya, itu pun termasuk penyertaan Tuhan. Jangan bilang, oh Tuhan tidak menyertai saya, Tuhan tidak berkat saya. Tidak. Yusuf itu dijual oleh abangnya. Sama, pergi ke Mesir, di penjara lagi di sana. Wah, itu proses. Tuhan membentuk hati dia. Membentuk hati Yusuf di sana. Ya, mungkin ada yang mengalami putus cinta sekarang ini yang muda-muda. Jangan bapak-bapak, kalau bapak-bapak jumpa saya putus cinta, saya tanya-tanya. Siapa pula bercinta dengan bapak ya kan? Kalau bukan istri. Oke. Nah, mungkin kita putus cinta dengan boyfriend, girlfriend kita pada saat ini. Percayalah, itu bukan rencana Tuhan untuk kamu. Lepaskan dia dan Tuhan akan sedia yang baru. Saya pun dulu pernah bercinta macam kita-kita juga. Putus, bercinta dengan yang lain, putus. Harap saya punya darling tidak marah ya. Ini cerita lama. Sekarang tahun baru Cina, kita hidup baru. Oke. Putus dan sehingga pada hari ini saya menikah dengan istri saya. Itulah rencana Tuhan. Plan B Tuhan untuk saya. Tuhan membentuk hati saya supaya saya pandai menjaga hati wanita saya. Amin. Ya. Untuk anak muda, ya untuk anak muda. Kalau bapak-bapak jangan pula impian saya mau bercerai dengan istri saya. Jangan, jangan begitu. Ya, tidak ada cerai-cerai di dalam kekristenan. Amin. Teruskan hubungan kamu. Itulah istri yang Tuhan percayakan kepada kamu. Ya, percayalah berjalan flow sejak dengan Tuhan. Ya. Plan B. Akan selalu ada halangan di hadapan kita. Tidak seperti yang kita rancangkan. Wah, baik-baik sejak plan tahun ini. Tidak. Akan ada plan B dia. Amen. And then yang terakhir sekali. Apa yang saya mau kita belajar hari ini. Yang ini kita baca sama-sama sekali lagi. Saya minta Rokwef naik bantu saya. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 45 ayat 5 tadi. 1, 2, 3. Wow. Tetapi sekarang kata dia, ini kata Yusuf kepada saudara-saudara dia. Ketika dia menjadi bapak kepada Firaun.
Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri. Karena kamu menjual aku ke sini, dia tahu kan? Kamu menjual aku ke sini kata dia. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bapak Ibu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau Yusuf tidak pergi ke Mesir, tidak sesuai dengan firman Tuhan, seluruh umat Israel akan mati. Semua umat Israel akan mati. Ya. Karena itu Allah buat plan dia pergi ke Mesir dengan cara dijual. Sama seperti yang saya katakan tadi, dijual, masuk ke dalam lubang sumur dan dipenjara dan sebagainya. Itu membentuk hati dia. Membentuk hati dia. Apakah dia iri hati dengan abang-abangnya? Tidak. Jelas di dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Sekarang jangan susah hati kata dia. Wow, luar biasa ini Yusuf. Ya, dan jangan menyesal karena kamu jual saya pergi ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah kata dia. Allah suruh saya pergi sini. Tuhan yang suruh saya pergi ke Mesir ini. Hati dia tetap bersih. Apapun situasi kita hari ini. Plan, kamu boleh plan dengan baik dan sebagainya. Tapi serahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sebelum kita cuti tahun baru Cina, serahkan hati kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri.